Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube-nya Mas Her. Hari ini saya akan berbagi ilmu tentang tutorial mentabulasi data kuesioner. Yaitu kuesioner yang teman-teman sebarkan sudah terkumpul rapi, maka langkah berikutnya yaitu mentabulasikan data. Jadi setelah data tabulasi itu nanti akan kita uji, teman-teman uji instrumen dan uji asumsi klasik, yaitu apakah layak. Baik, teman-teman, sebelum mulai jangan lupa ya untuk meng-share video ini dan membagikan ke teman-teman dan juga tonton sampai selesai. Oke, kita langsung aja, yaitu contoh pertamanya kita lihat di sini kuesioner. Jadi ada hasil jawaban responden atau kuesioner untuk responden pertama. Misalkan di sini saya ambil variabel motivasi itu sebagai X dan variabel kinerja yaitu di sini sebagai Y. Jadi di mana saya ambil contoh variabel motivasi ada di sini sebanyak 5 item kuesioner, sedangkan untuk variabel kinerja ada 8 item kuesioner. Sedangkan interval untuk kategori jawaban di sini saya ambil intervalnya sangat setuju dia 5, menjawab setuju dia 4, netral 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Biasanya kategori ini menyesuaikan dari tempat perguruan tinggi masing-masing. Bisa ada dia N di sini cukup setuju ataupun tidak setuju. Cuma saya di sini ambil contoh dia netral. Baik, langsung aja ya teman-teman. Jadi kuesioner ini misalkan sebanyak jumlah sampel. Jika sampelnya 30 atau 35, maka sebanyak 35 lah teman-teman buat rekap lalu sebarkan ke responden. Apakah karyawan, apakah konsumen, ataupun pegawai, dan juga lain-lainnya, ataupun nasabah yang menabung. Baik, jadi inilah contoh untuk kuesioner. Jadi kuesioner inilah nanti akan dijawab. Misalkan di tempat saudara ini menjawab, misalkan kalau kita lihat, di sini saya masukkan dia simbol, ini. Misalkan di sini ada pertanyaan satu, dalam bekerja saya membutuhkan jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan untuk para bermotivasi. Apa jawaban karyawan? Oh, misalkan karyawan menjawab setuju. Lalu pertanyaan nomor 2, jawab sangat setuju. Lalu di sini sangat setuju dan pertanyaan nomor 4 lalu menjawab tidak setuju dan di sini dia tidak setuju. Seperti itulah misalkan ini tinggal tergantung modelnya apakah checklist, apakah silang. Lalu di variabel Y untuk kinerja sama juga misalkan di tempat saudara udah diisi seperti ini. Ini sangat setuju, di sini sangat setuju, misalkan di sini netral. Oke, inilah kuesioner yang sudah dijawab, yaitu di responden yang kedua. Misalkan, kita lanjut lagi contohnya di sini ada responden yang nomor 2, misalkan karyawan yang nomor 2. Berarti pertanyaan satu, si karyawan tadi menjawab setuju, pertanyaan 2 setuju, pertanyaan 3 sangat setuju, pertanyaan 4 di sini netral, dan pertanyaan 5 sangat tidak setuju, berarti nilainya 1. Berikut juga untuk variabel kinerja itu menjawab sangat setuju, pertanyaan satu, pertanyaan 2 menjawab tidak setuju. Kita lihat pertanyaan 3, karyawan selalu menetapkan target dalam bekerja. Oh, netral, lalu berikutnya netral dan sampai dengan pertanyaan 8 menjawab tidak setuju. Oke, jadi inilah. Lalu berikutnya sampai misalkan responden yang nomor 3 sama juga dia prosedurnya. Begitu juga misalkan sampai responden yang nomor 6. Misalkan teman-teman yang mengisi ini seperti ini, sangat setuju, sangat setuju, 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 dan di sini sangat setuju. Begitu juga sampai untuk kinerja, setuju, setuju, netral, tidak setuju, tidak setuju, setuju, netral, setuju, setuju. Lalu dari hasil ini ya teman-teman, kuesioner ini yang sudah teman-teman sebarkan, ya saudara kumpulkan dengan rapi, baru langkah berikutnya
teman-teman mentabulasi data. Lalu kita buka Microsoft Excel. Oke, ini channel YouTube saya ya, Mas Ser. Terima kasih ya sudah mengklik. Lalu kita lihat di sini di set 1, ini saya buat misalkan contoh yang sederhana. Ini tabulasi datanya, kita misalkan ini nomor responden, apakah karyawannya di karyawannya 1, 2, 3, sebanyak sampel kita. Misalkan saya di sini buat saya contoh sebanyak 13. Lalu variabel X ada 5 item pernyataan, lalu dibuat total, bisa total X atau X sama juga. Di sini variabel kinerja ada 8 item pernyataan, Y1, Y2 sampai dengan total. Nah, inilah contoh membuat tabulasi. Ini lalu kita bandingkan ini ya teman-teman. Ini misalkan pernyataan hasil jawaban responden, ini kuesioner teman-teman, lalu kita mentabulasi kemari. Nah, kita isi yang kosong ini. Nah, yang kosong ini kita isi, diambil dari yang sebelah kanan kuesioner. Nah, jadi kita input lah. Kita lihat ini responden yang pertama. Nah, inilah dia untuk responden yang pertama. Nah, ini. Misalkan saya kasih warna hijau. Ini responden pertama yang harus saudara isi. Jadi variabel motivasi, ya kita lihat ini ada variabel motivasi. Pernyataan ada 5 item pernyataan. Inilah item X1, S2, S3 sampai dengan S5. Nah, lalu kita lihat pernyataan 1 apa? Di sini kita cari. Dalam bekerja saya membutuhkan jaminan kesehatan yang diberikan perusahaan. Apa jawaban responden? Itu di pertanyaan 1 responden menjawab setuju. Berarti intervalnya setuju di sini 4. Kalau sangat setuju kan 5. Jadi 4. Di sini kita masukkan. Berarti pernyataan 1 responden menjawab 4. Lalu berikutnya pernyataan 2. Dalam bekerja saya membutuhkan kondisi ruangan yang cukup dan aman. Maka jawaban responden nomor 1 tadi dia menyatakan sangat setuju. Maka di sini jawabnya 5. Pertanyaan nomor 3 sama juga. Di sini ada checklist misalkan sangat setuju. Kita masukkan di sini 5 ya. Paham ya teman-teman? Kalau terlalu cepat berikannya nanti komen di kolom komentar. Lalu berikutnya X4 di sini. X pernyataan 4 artinya motivasi pernyataan 4. Kita lihat ini variabel motivasi, ini pernyataan 4-nya. Apa jawaban responden? Oh, dia menyatakan tidak setuju. Tidak setuju, maka di intervalnya di sini 2. Lalu di pernyataan nomor 5 juga menyatakan tidak setuju. Dalam bekerja saya membutuhkan pengembangan diri semaksimal mungkin. Dia di sini tidak setuju. Yang kedua. Oke, paham ya teman-teman di sini untuk inilah variabel X item. Lalu kita lihat di sini variabel Y ya. Variabel Y sendiri di sini ada 8 item. 8 item pernyataan. Nah, ini kita buat. Ini 1, 2 sampai dengan 8 lalu yang total. Kita lihat pernyataan kinerja, pernyataan 1. Ini variabel kinerja, pernyataan atau pertanyaan 1. Karyawan mampu meminimalkan kesalahan. Menyatakan sangat setuju. Maka tepat jawaban di sini 5. Kita lihat lagi pernyataan 2 sampai pernyataan 3 sangat setuju jawabannya. Maka di sini kita ketik 5, 5 dan seterusnya. Kita lihat pernyataan 4 menyatakan setuju, maka di sini 4. Lalu kita lihat di 5, ini pernyataan 5 menyatakan setuju, maka jawaban di sini 4. Lalu kita lihat di pernyataan 6 dan 7 itu menyatakan sangat setuju, maka di sini 5 dan 5. Kita lihat apa jawaban di pernyataan nomor 8? Karyawan mampu bekerja sama dengan baik. Di sini menyatakan netral. Lalu kita lihat kalau netral dia menyatakan 3. Oke, paham ya teman-teman? Begitu juga di kuesioner pernyataan nomor 2. Misalkan pernyataan nomor 2, kita lihat di sini ini pernyataan hasil jawaban responden nomor 2. Artinya karyawan yang nomor 2 ini. Inilah karyawan nomor 2. Apa jawabnya? Kita lihat dia menyatakan setuju, setuju. Maka di sini setuju, poin 4, setuju, dia 4. Atau lalu di sini menyatakan sangat setuju. Berarti dia di sini poinnya 5.
Di sini ya, teman-teman ya, ada poinnya 5, lalu di sini pernyataan 4 menyatakan netral. Berarti netral ada 3. Lalu kita lihat di sini, dalam bekerja saya membutuhkan pengembangan diri, sangat tidak setuju. Pernyataan nomor 5, Anda sangat tidak setuju, berarti dia 1. Lalu berikutnya di parabel Y, ini ada 8 item, jadi kita lihat pernyataan 1 dia sangat setuju ya teman-teman, berarti dia 5 nilainya. Lalu pernyataan 2 dia tidak setuju maka dia 2. Begitu juga seterusnya, di situ 3 dan 4 dia netral, berarti netral dia 3, di sini 3. Lalu kita lihat pernyataan 5 dan 6, kita cepat aja kan, 5 dan 6 dia setuju, maka disetujui dia 4, 4. Lalu kita lihat pernyataan 7, oh sangat setuju, maka 5. Lalu berikutnya di pernyataan 8 ini, apa jawabannya? Oh tidak setuju. Tidak setuju, dia itu menyatakan 2. Oke, itu teman-teman. Begitu juga nanti selanjutnya kuesioner yang ketiga. Teman-teman input juga kuesioner nomor 4. Teman-teman input sampai dengan berapa jumlah sampel. Kalau 20 sebanyak 20, 30 sebanyak 30. Jadi tergantung berapa jumlah sampel yang teman-teman isi. Oke, lalu kita kalau sudah di sini, tinggal teman-teman sum atau totalkan. Kita ingin cari jumlah. Di sini kita sumkan yang ini. Untuk nomor responden jangan kita sumkan. Ini kalau kartu tinggal tarik di sini. Ada. Lalu untuk totalnya sama juga kita sum sama dengan udah tepat dah. Lalu di enterkan kita tarik ke bawah. Ini. Jadi inilah teman-teman kita mentabulasi data tadi. Jadi kuesioner yang sudah teman-teman sebarkan di lapangan, tempat saudara penelitian, ini sebanyak berapa dia kuesionernya sebagai tabel. Ini selesai kuesioner diisi, tinggal teman-teman menginput, mentabulasikan di Excel. Nanti di video saya berikutnya di situ ada tutorial gimana kita menguji data ini. Kita uji instrumen apakah pernyataan item 1 sampai 5 itu valid dan reliabilitas, lalu kita uji asumsi apakah kalau sederhana hanya diuji asumsi normalitas dan heterogenesitas. Tapi kalau nanti berganda baru itu ada juga tutorialnya uji multiko, uji hetero. Baik, mudah-mudahan paham ya teman-teman untuk mentabulasi data ini, dan jangan lupa teman-teman untuk membagikan dan like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Baik, terima kasih. Mungkin sampai di sini aja ya teman-teman. Baik, saya sudah dengan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.